Baik, selamat siang. Bertemu lagi sama saya. Untuk kali ini kita akan membicarakan tentang independent t-test atau t-test sampel bebas. Jadi independent t-test ini adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui apakah ada perbedaan min atau rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data internal atau rasio. Jadi di sini jelas bahwa tujuannya untuk membedakan dua kelompok tetapi yang tidak berpasangan. Nah, dua kelompok bebas yang dimaksud adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Misal kelompok A dan kelompok B ya. Di mana responden dalam kelompok A dan B adalah dua kelompok yang subjeknya berbeda. Jadi orangnya berbeda. Ya, kalau itu orang. Kalau itu bahan ya bahannya berbeda. Subjeknya yang berbeda, jangan lupa ya di sini ya subjeknya yang berbeda. Kemudian asumsi independent t-test itu adalah pertama, yang harus dipenuhi pada independent sample t-test adalah skala datanya interval atau rasio. Biasanya rasio yang kita gunakan. Kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Kalau yang kemarin kita belajar tentang paired berpasangan, sekarang kita belajar yang independen. Data per kelompok berdistribusi normal, harus normal. Kalau tidak normal, tidak menggunakan uji independent t-test. Data per kelompok tidak terdapat outlier. Outlier itu datanya ada yang nyimpang jauh dari rata-rata. Varians antar kelompok sama atau homogen. Jadi variansinya itu datanya itu adalah homogen. Begitu ya. Ini contohnya. Ya, ada dua kelompok yaitu kelompok 1 dan 2 di mana setiap kelompok terdapat 10 responden observasi. Perhatikan di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kelompok 1 dan 2 ini berbeda untuk subjeknya. Ini ada nilainya, nilai kelompok 1. Ya, itu kalau kelompok ya. 60, 33, 76 dan seterusnya sampai dengan ini 75 yang terakhir. Kita hitung sekarang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mohon diperhatikan di sini bahwa untuk uji t-test independen ini harus sama jumlah kelompok 1 dan kelompok 2. Sehingga kalau nanti saat penelitian masing-masing atau subjeknya itu antara kelompok A dan B atau 1 dan 2 seperti ini tidak sama, maka jumlahnya harus dikurangi atau dibuat sama. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dengan tampilan SPSS. Data yang ada kita masukkan di sini semua, ya seperti ini. Kemudian nomor 1 di variabelnya itu dikasih nama kelompok, nomor 2 kasih nama nilai. Seperti ini. Nanti Anda buat seperti ini persis. Nah, syaratnya uji t-test independen atau t-test bebas, maka datanya harus berdistribusi normal, ya. Oke, kalau begitu kita harus menguji dulu normalitasnya. Caranya adalah analyze, kemudian deskriptif statistik, explore. Awalnya begini. Masukkan nilai di dependent, ya. Kemudian kelompok di factor list. Kemudian klik di plot. Ini sudah centang normality plot ini Anda centang. Kita tekan continue. Ya. Coba cek absennya oke sudah. Statistiknya deskriptif oke. Kita tekan oke.
Nah, ini untuk tes normalitasnya ada di sini. Ya, ada di sini. Perhatikan di sini. Tes normality bisa menggunakan Kolmogorov dan Shapiro. Ini dua-duanya bisa kita lihat. Kita mulai dari yang paling belakang. 0,993. Ini juga lebih besar daripada alfa. 0,778 lebih besar daripada alfa. Artinya bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 menurut Shapiro-Willig itu datanya berdistribusi normal. Untuk normalitas, H0-nya adalah data berdistribusi normal, H1-nya data berdistribusi tidak normal. Jadi karena ini lebih besar daripada alfa, alfanya 0,05, maka H0-nya diterima, maka datanya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 berdistribusi normal. Sama dengan Kolmogorov, ini dua-duanya juga memiliki nilai angka 0,2 yang berarti lebih besar daripada alfa. Artinya apa? H0-nya diterima. Jadi data kelompok 1 dan kelompok 2 berdistribusi normal. Kalau sudah berdistribusi normal seperti ini, maka uji independent t-test dapat dilanjutkan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan uji t-test independen. Karena data terbukti tadi berdistribusi normal. Gimana caranya uji t-test dilakukan? Ikuti langkah saya. Analyze, pilih compare mean, kemudian pilih independent sample t-test. Data aslinya seperti ini. Masukkan nilai di atas karena dialah yang mempengaruhi ya nanti. Kemudian kelompoknya ada di grouping, namanya juga grup, berarti ada kelompoknya sini. Kemudian define group di sini diklik. Klik nomor grup 1 dikasih tulisan 1. Grup 2 dikasih tulisan 2. Seumpama grup 1 itu bunyinya adalah pria, ya kamu tulis di sini, Anda tulis di sini pria. Kalau grup 2 wanita, maka grup 2 diklik wanita. Karena saya cukup di sini adalah 1 dan 2 saja, maka saya tulis seperti ini. Kita continue. Kemudian klik optionnya 95% atau alpha 0,05. Continue. Bootstrapnya kita biarin aja, continue. Kita tekan OK. Ya, ini hasil t-testnya. Saya besarkan. Ya, ini t-test ya di sini. Yang mana dilihat Pak? Ini independent sample t-test. Ya. Perhatikan di sini. Nilainya p-value adalah 0,045. Ya. 0,045 itu dengan alfa bagaimana? Alfanya adalah 0,05. Lebih besar mana? Alfa dengan p-value atau p-value dengan alfa. Karena 0,045 itu jelas lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya ditolak. Yang diterima apa? H1. Untuk independent sample t-test, H0-nya adalah tidak ada perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2 dengan nilai yang diperoleh, atau tidak ada perbedaan nilai antara kelompok 1 dan kelompok 2. Sedangkan H1-nya adalah ada perbedaan nilai antar kelompok 1 dan kelompok 2. Karena p-value 0,045 lebih kecil daripada alfa, 0,05 alfanya, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, yang diterima apa? H1. Apa H1-nya? H1-nya adalah ada perbedaan nilai antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi demikian untuk uji independent sample t-test ya, uji t-test sampel bebas. Untuk contoh soal seperti yang tadi saya jelaskan, yang ini, maka bunyi H0-nya kan tidak ada perbedaan nilai antara kelompok 1 dan kelompok 2. H1-nya ada perbedaan nilai kelompok 1 dengan kelompok 2.
Karena hak nolnya ditolak, maka hak satunya yang diterima. Yaitu apa bunyi hak satu tadi? Ada perbedaan nilai antara kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, demikian uji statistik untuk SPSS Independent Sample T-Test. Kalau ada yang kurang dipahami, kalau ada yang belum mengerti, bisa chatting atau WA saya langsung atau tulis di kolom komentar di YouTube yang Anda lihat ini. Sekian, terima kasih dan selamat siang.